So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidh Rahman, mahasiswa Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bela negara, apa dan bagaimana caranya. Pengertian aksi bela negara. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, baik individu maupun kolektif, yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI, berpedang pada Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Hal ini juga diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap warga negara memiliki hak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pentingnya aksi bela negara. Yang pertama adalah menjaga keutuhan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis strategis menghadapi berbagai ancaman, baik konvensional seperti agresi militer maupun non-konvensional seperti perang cyber, radikalisme, dan bencana alam. Aksi bela negara membantu membangun kesiapsiagaan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, membangun karakter bangsa. Bela negara menjadi dasar untuk membentuk generasi yang cinta tanah air, disiplin, tangguh, dan memiliki kesadaran berbangsa serta bernegara, yang selaras dengan profil lulusan pendidikan nasional. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Melalui aksi kolaboratif dalam bela negara, berbagai elemen masyarakat dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama, memperkuat solidaritas antar suku, agama, dan golongan. Yang keempat, memajukan negara. Bela negara tidak hanya sebatas pertahanan fisik, tetapi juga mencakup kontribusi aktif dalam pembangunan negara melalui pendidikan, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh-contoh aksi bela negara. Yang pertama, kegiatan militer dan kepemiliteran. Mengikuti pelatihan pendidikan bela negara, militer, wajib militer, atau menjadi anggota pasukan cadangan militer. Yang kedua, kontribusi dalam pembangunan. Menjadi pekerja atau profesional yang produktif, membeli produk dalam negeri untuk mendukung ekonomi lokal, serta berkontribusi dalam program pembangunan masyarakat. Yang ketiga, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Melakukan donor darah, membantu korban bencana alam, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Forum Kader Bela Negara pada Hari Bela Negara ke-77 tahun 2025. Yang keempat, mematuhi peraturan negara, menjaga ketertiban umum, mentaati hukum, serta mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Yang kelima, menjaga nilai budaya dan ideologi, memakai pakaian tradisional seperti batik, menghargai keberagaman budaya, serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus bela negara meskipun pemerintahan bejat? Pasti di antara masyarakat Indonesia ada yang bertanya, kenapa kita harus melakukan aksi bela negara sedangkan pemerintahannya bejat? Negara bukanlah pemerintahan. Itu perbedaan mendasar yang sering dilupakan dan membuat banyak orang enggan bergerak ketika melihat kebohongan, korupsi, atau ketidakadilan dari mereka yang menjabat. Pemerintahan adalah perangkat yang menjalankan negara, bisa saja rusak, korup, atau jauh dari harapan. Tapi negara adalah tanah air kita, adalah komunitas yang terbentuk dari nenek moyang kita, adalah rumah bagi keluarga, teman, dan seluruh generasi yang akan datang. Ketika kita mengatakan bela negara, kita tidak membela kesalahan para penguasa,
melainkan membela nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi pondasi bangsa, keadilan bagi rakyat kecil, keberlanjutannya alam untuk anak cucu dan martabat manusia yang tidak boleh direndahkan oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sendiri. Aksi bela negara dalam kondisi seperti ini justru menjadi bentuk perlawanan yang paling tajam. Ini bukan tentang membela bendera secara buta, melainkan tentang menuntut agar negara yang kita cintai diperlakukan dengan hormat, yang berarti menghapus kelalaian dan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaganya. Pemerintahan yang bejat akan berganti, tapi negara adalah milik kita semua. Jika kita tidak berdiri untuknya dengan cara yang benar, maka yang akan hancur bukan hanya sistem pemerintahan, tapi juga masa depan seluruh bangsa yang terjebak dalam kegelapan karena ketidakberanian kita bergerak. Bela negara pada saat pemerintahan bejat adalah bukti bahwa kita lebih mencintai tanah air daripada mencintai kediktatoran atau kebohongan. Ini adalah cara kita mengatakan, kita tidak akan biarkan kamu merusak apa yang menjadi milik kita bersama. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang apa itu bela negara dan kenapa harus melakukannya. Jika dirasa masih banyak pertanyaan di hati kalian, maka bisa langsung cari penjelasannya di Google maupun jurnal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.